Bener yang tadi ya. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pagi hari ini insyaallah kita mentadabburi surah Hud ayat 69 hingga 83 insyaallah, berkenaan dengan kisahnya Nabi Lut alaihissalam dan perilaku al-liwat, homoseksual, yang hari-hari ini lagi rame lagi dengan kasusnya Reinhard Sinaga ya. Kita ingin melihat bagaimana homoseksualitas itu dipandang di dalam Islam dan apa akibatnya, karena homoseksualitas itu digambarkan seperti kanker yang kalau orang melakukan perbuatan ini tidak hanya akan punya dampak bagi diri mereka sendiri, tapi juga akan punya dampak sosial yang akibatnya sangat buruk sebagaimana yang kita ketahui dari kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Yang pertama, Allah itu menciptakan kita dalam keadaan fitrah. Fitrah itu dari kata fatara. Fatara itu kalau kita menciptakan sesuatu yang gak ada awalnya, itulah yang pertama kali ya. Jadi originator, initiator, kita yang punya inisiatif pertama kali, gak ada yang lain. Itu produk yang paling original, gak ada yang lain, namanya fatara. Karena itu Allah disebut dengan fatir, fatirus samawati wal ard. Allah itu fatir ya. Idul Fitri misalnya, karena awalnya kita makan, manusia itu makan, awalnya makan, kemudian kita stop tidak makan selama 1 bulan, kemudian kita kembali lagi ke yang asal lagi, sifat asal kita yaitu makan. Karena itu disebut dengan Idul Fitr. Karena fitrah sebenarnya fitrah, sebenarnya ke arah fitrah kita makan itu maksudnya. Dan semua kata yang derivasinya diambil dari kata fitrah atau fatara ini. Fitrah berarti keadaan asal kita, yang paling asal sebelum kecampur dengan apa-apa, namanya fitrah. Alhamdulillah kita ini orang Islam, kita tahu keadaan asal kita ini digambarkan di dalam Al-Quran dengan hanif, sibghah, macam-macam lah sebagaimana yang kita ketahui. Dan yang paling sentral pernyataan kita untuk taat kepada Allah SWT namanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah menjadikan sebelum kita hadir di dunia ini, kita ini sudah dikasih sifat asal kita. Kita taat kepada Allah, kita ini cenderung kepada kebenaran, namanya hanif, hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Ibarat hardware nih sudah dipersiapkan semuanya. Yang ini nanti akan begini, yang ini nanti akan begini, itu maksudnya fitrah. Dan termasuk salah satunya adalah orientasi seksual kita. Jadi fitrahnya kita ini, atau fitrahnya orientasi seksual itu, laki-laki sukanya lawan jenisnya, perempuan sukanya juga lawan jenisnya. Awalnya Allah tidak ada. Kita ini diciptakan memang dari sononya laki-laki menyukai laki-laki atau laki-laki atau perempuan menyukai perempuan. Itu tidak fitrah. Dari mana kita tahu kalau dalam Islam? Satu, karena awal fitrah kita tidak begitu. Satu, buktinya Nabi Adam diciptakan Hawa yang pertama. Yang kedua, pernyataan Al-Quran yang menyatakan bahwa homoseksualitas itu pertama kali muncul zamannya Nabi Lut. Sebelum Nabi Lut nggak ada orang melakukan perbuatan homo. Artinya berarti mulai mengalami kerusakan fitrah itu kapan? Zamannya Nabi Lut. Kalau memang sejak awal ada kecenderungan, mungkin terjadi di zamannya Nabi Nuh kayak ya, Nabi Adam kayak nggak ada ceritanya. Lah, ini penting kenapa? Karena zaman kita sekarang ini, kita ini dipaksa, sadar atau tidak sadar, untuk menerima homoseksualitas itu sebagai sesuatu yang natural, alamiah. Kita kalau pindah ke Amerika, ke Australia, ke Eropa,
ngomong homoseksualitas itu tidak alamiah, kita yang tidak normal. Kita dianggap yang sakit, baik secara pikiran dan secara mental. Karena hari ini homoseksualitas itu normal. Wow, datanya banyak ini. Makanya kita ini, bukan kita yang paling penting sebenarnya, anak-anak kita. Kalau kita insya Allah udah selesai, udah semuanya udah punya istri, punya anak, alhamdulillah kita ini hidup di lingkungan yang sudah sehat. Bayangkan sekarang anak-anak kita, ini yang paling penting. Ya, misalnya satu, di Amerika Serikat sampai tahun 73, ya, homoseksualitas itu dikelompokkan sebagai penyakit jiwa. Jadi kalau ada orang ngaku homoseksual sampai tahun 73 masuk rumah sakit jiwa. Sampai tahun pinten 73. Tahun 75 American Psychological Association, Ikatan Psikologi Amerika, merubah dan menyatakan mengeluarkan homoseksualitas bukan termasuk mental disease, sehingga tidak perlu lagi. Tahun 95 keputusannya makin mengagetkan. Tahun 95 dianggap bahwa menjadi gay dan lesbian adalah normal dan bagian dari cara menyalurkan kebutuhan seksual. Maka kalau ada orang yang menolak, sinten sing boten normal, sing nolak malah sing boten normal kan iki. Masya Allah, ruwet saning ini. Itu satu dari salan psikologi. Dan banyak tokohnya yang menunjukkan bahwa menjadi gay dan lesbian itu normal saja. Setidaknya saya mencatat ada 5 penelitian yang menunjukkan memang orang menjadi gay itu bahkan sejak sebelum lahir, masih dalam kandungan. Satu, orang yang meneliti dari otaknya. Ada bagian di otak itu, bagian bawah sini, namanya hipotalamus. Hipotalamusnya orang yang berperilaku homo itu lebih besar dari orang yang berperilaku hetero. Jadi memang secara fisiologis berbeda. Jadi dia lahir sudah beda itunya. Lah kalau hipotalamus itu yang menentukan orientasi seksual orang, karena sumbernya ada pada otak. Lah itu dibuang ya, kita tidak kepingin lagi dari situ. Nah, orang yang misalnya saya dibanding orang yang homo, nah nanti kalau dicari memang hipotalamusnya lebih besar. Satu, karena itu kata dia, ya memang sudah dari sononya. Ada yang neliti dari sarafnya, ada yang neliti dari DNA-nya, neliti dari genetiknya. Ada kromosom X berapa saya lupa, 89 berapa. Yang kalau itu dilihat pasti nanti melahirkan gay. Coba terus, yuk nopo terus. Kalangan biologi menunjukkan sekian data. Meskipun sekali lagi wonten kelompok ahli biologi yang juga menolaknya. Tapi mapan mereka ini orang gay itu banyak yang pinter-pinter. Biasa ya kelompok kecil kalau itu diopres biasanya memang pinter. Karena kemudian dia tidak punya lagi cara kecuali serius. Karena itu orang Yahudi pinter-pinter, karena dikuyo-kuyo terus dari dulu. Ya. Sama, apalagi kelompok minoritas makin kuat itu. Pinter-pinter, wong di Surabaya pemimpinnya profesor, nah gitu. LGBT di Surabaya, ketuanya profesor, ya, guru besar UNER, bayangin, ya, bukan guru besar Unsuri, UNER ini. Masya Allah, kalau kita pikirkan, kuat-kuat, jago-jago. Satu, bahkan ada tokoh sosial yang sangat pinter, orang Prancis, namanya Michel Foucault. Dia itu deteksi memang apakah orientasi seksual itu sudah dari sononya atau dibentuk oleh masyarakat. Bayangin, dia ngarang 3 buku besar hanya menceritakan sejarah tentang seksualitas. Di barat itu ternyata menarik. Orang itu asumsinya sudah melakukan perbuatan homo sejak dulu. Karena itu kalau kita nonton Alexander the Great, ya, Alexander yang dikira oleh sebagian orang Islam sebagai Dzulqarnain, bukan Dzulqarnain itu. Dzulqarnain itu Muslim. Ya, Dzulqarnain itu orang soleh. Alexander the Great memang besar kekuasaannya, dia gay dan dia bukan orang Islam. Ya, jadi jangan dikait-kaitkan Iskandar Dzulqarnain dengan Iskandar the Great, ya, dari Yunani itu, nggak ada hubungannya itu. Dia orang gay.
Silakan baca sejarahnya atau bahkan filmnya. Dia penyuka gay, orang gay dia itu. Alexander the Great. Lah, waktu tahun 1800-an, Queen Victoria di Inggris, Ratu Victoria, itu kepingin membikin aturan orientasi seksual. Tahun 1800. Untuk agar tidak ada lagi homoseksual. Karena itu kemudian muncul istilah. Jadi istilah homoseksual, istilah heteroseksual itu muncul kapan? 1800. Sebelum itu nggak ada orang namanya homoseksual, nggak ada ceritanya. Sama lah seperti kita. Saya dulu, zaman dulu kan nggak ada ceritanya LGBT. Kita taunya cuman wandu, waria, wis itu tok. Sekarang jenengan kalau tahu orientasi seksual orang itu sekarang sudah bukan LGBT tok. Kalau LGBT jelas nggih, lesbian, gay, biseksual, sama transgender. Sekarang masih lebih banyak itu, ada queer, ada aseksual, ada macam-macam, QIA, banyak sekarang itu. Ya, lesbian jelas, perempuan sama perempuan. Gay jelas, laki-laki sama laki-laki. Biseksual ACDC, laki oke, perempuan oke. Ya nopo ini, ya dilah semuanya mau dia. Ada lagi transgender yang kemudian merubah dirinya, ya. Ada lagi yang tidak mau disebut. Kamu penyuka siapa? Tidak tahu, masih mencari. Ada kelompoknya. Ada aseksual yang nggak tertarik sama manusia, tariknya sama sapi, mungkin sama apalah. Namanya aseksual. Ada nih kelompoknya. Banyak. Syahwat itu ngeri kalau dibiarkan. Sama lah. Api kalau dia biarkan ngeri no pemboten. Ngeri api itu kalau dibiarin. Dia bisa merambah kemana-mana. Karena itu harus ditata. Syahwat itu seperti api, dia membakar apapun aja. Karena dia tidak pernah puas. Syahwat itu diciptakan Allah untuk tidak puas. Puas sebentar doang. Seperti makan itu, sinten yang puas makan, ndak bisa ndak kateni mangan. Waktu kekenyangan, 2 jam luwe mangan. Mangan lah. Terus ngoten, namanya syahwat. Kuwatus syahwat itu tidak pernah berhenti kecuali kita mati. Mati baru selesai. Kenapa Ustadz kok dibikin gitu? Iya, karena itu untuk hidup di dunia. Kalau sampean syahwatnya hilang, ya tidak akan ada kehidupan ini. Selesai udah, semuanya tidak pernah berubah. Apapun tidak pernah berubah. Justru karena kita punya syahwat, dunia ini berubah terus. Ada inovasi lagi. Penting syahwat nih. Karena kalau tidak ada syahwat, tidak ada kehidupan. Jenengan boten kira ndak melu malah wis umah pancet mulai zaman biyen ngoten terus. Justru kan ada syahwat berubah. Tapi syahwat kalau tidak ditata dengan baik bahaya dia. Dia penting tapi dia destruktif kalau boten ditoto. Siapa yang nata? Akal kita yang nata, ruhani kita yang nata. Akal niku artinya mengikat. Aqala mengikat. Karena itu dalam Al-Quran kalau disebut jahil itu bukan berarti orang IQ-nya rendah. Boten rendah jahil nih. Jahil itu orang pinter. Kalau tanglet, Abu Jahal pinter nama bodoh. Pinter Abu Jahal nih. Siapa bilang kalau diukur IQ-nya mungkin sama dengan Habibie Abu Jahal nih. Pinter dia, arsitek perang. Karena itu orang Arab menjuluki Abul Hakam. Kenapa disebut jahil? Karena dia tidak bisa mengontrol syahwatnya. Orang disebut akil, berakal menurut Al-Quran kalau dia bisa mengikat syahwatnya. Sehingga dia tidak biarkan syahwat itu mana. Itulah orang yang berakal. Karena itu disebut dengan akil, lawannya jahil. Meskipun pinter, profesor, kalau dia nurutin syahwat, jahil Anda. Ngoten maksudnya dalam Islam nih. Karena itu disebut dengan akil. Karena itu afala taqilun kata Al-Quran. Karena kaitannya dengan orang maksiat terus dikasih tahu gini, kau tidak mikir dah. Karena maksudnya agar syahwat itu dikontrol, dibimbing dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Siapa yang bisa ngerti itu? Akal kita. Kalau nurutin boten pakai akal terus itu maunya, nggak ada selesainya. Lah gitu. Lah Michel Foucault mau menjelaskan kepada kita bahwa sampai tahun 1800 orang itu tidak mengenal. Baru Queen Victoria bikin aturan, nanti disebut dengan heteronormativity. Setelah itu dia bikin orang yang normal itu yang heteroseksual, disiapkan dokternya.
Maka nanti orang yang berperilaku homo, wah, ditreatment oleh dokter tertentu dan seterusnya. Sejak saat itu kemudian muncullah yang dianggap benar itu menjadi heteroseksual, suka lawan jenisnya. Nah, Michel Foucault ini menjelaskan, lihat, ini dikonstruk saja secara sosial. Bayangkan itu kuatnya kelompok mereka itu. Karena itu menjadi homo dan seterusnya itu wajar-wajar aja. Wong itu bentukan Queen Victoria kok. Masya Allah nih. Nah, orang-orang homoseksual itu lengkap lek jenengan ngertos nih. Mereka belajar dalilnya, dalil biologi, dalil psikologi, dalil agama. Bahkan saagomo nih dicari-cari ayat yang mendukung. Wontenkah ulama sing dukung-dukung? Wonten mawon. Sing aneh-aneh niku ngwafsiri aneh-aneh sampai dadi wong lho, kok ndak apa-apa memang. Ono mawon. Wong nafsu dituruti iso mawon. Nggih. Akhirnya, lah itu yang penting untuk kita pikirkan. Kenapa? Karena semua orang yang menjadi gay dan lesbian kalau ditanyain semuanya mengaku saya ndak tahu. Kenapa tiba-tiba saya suka? Itu yang menarik. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun saja. Bisa terjadi kepada anak kita, bisa terjadi kepada anak tetangga kita tanpa kita ketahui. Saya concern bicara ini bukan karena Reinhard Sinaga. Kalau concern karena kita tidak pernah tahu. Karena ini ujian dari Allah. Sama seperti kita punya anak, kita nggak tahu. Kadang yang punya anak tiba-tiba tuli, punya anak tidak punya sumbing, punya anak jari-jarinya 4. Kalau punya anak pertama, kalau hitung situ-situ hiji, loro telu, alhamdulillah 5. Dihitung, nggih. Karena kita nggak tahu. Karena saya dipesenin untuk golek wis lahir itu kan. Saya lihat anusnya, takut kita. Kita nggak punya tahu. Wis ono tarik, alhamdulillah wis ono anusnya. Karena banyak yang nggak lahir tanpa kita ketahui. Termasuk syahwat. Kita susah membantah pengetahuan hari ini bahwa memang orang menjadi gay dan lesbian. Tapi banyak yang menjadi gay lesbian memang lahir wis seneng. Delok wong wedok ndak seneng. Lah pertanyaannya kemudian terus yo nopo lek ngoten. Kalau itu anak kita, anak tetangga kita, apa yang kita lakukan? Niku penting. Kenapa kok bisa begitu? Nanti kita bisa diskusi. Karena salah satunya, kalau menurut ilmuwan sosial, karena budaya kita sudah hancur. Ngeten nggih. Fitrah ini normale seneng sesama beda jenis, nggih, sukanya kita. Salah satu yang memicu rusaknya itu adalah pornografi. Karena pornografi yang sudah diobral seperti jajanan pasar. Zaman saya kuliah teng Surabaya, masih nonton aurat itu istimewa. Gini mboten. Nonton auratnya perempuan itu istimewa. Repot itu. Nontonmu istimewa. Zaman mahasiswa, zaman saya lah angkatannya, itu paling istimewa tahu pornografi itu kartu remi. Yang belakangnya ada orang bugil, itu pun istimewa nih pun. Jadi kalau di kelas ditanyain siapa yang belum pernah nonton film porno, masih ada zaman saya. Kalau sekarang kita tanyain sama mahasiswa, sapa rek sing ndak nonton film porno? Wallahu alam bisawab nih pun. Semua nonton. Hatta perempuan. Lah sekarang kalau itu kita tanyakan sama anak SMP, saya yakin semua anak SMP juga sudah nonton. Kenapa? Karena memang akses terhadap pornografi sudah sangat mudah dan tidak karu-karuan sudah. Sekarang ada media sosial, jenengan mau nonton ceramah mau nang YouTube, kok metu mboten karu-karuan. Dan itu tidak bisa, anak kita jauh lebih canggih, jenengan tutup, jenengan filter, dikasih VPN. Nah, SMP sekarang cek itu. Kalah wong tua nih, lek karo buka gitu ada, kula mawon saged umpamane lari-lari saniki. Mau diblok kayak apa? Pemerintah bikin internet positif, dibuka situsnya, nggak bisa. Ada tulisan internet positif. Kasih anak SMP sekarang, alah pak, cek itu. Buka ngonten, nggak usah mikir larisan ini, wis pinter. Ya, nggak susah kita mau ngapain, mau jaring dari mana kita, nggak bisa, susah. Begitu masifnya. Karena itu nggak kaget kalau kita ngeliat anak SMP sudah zina, sebagaimana yang kita ketahui di Jakarta, di mana-mana. Ya, kenapa? Karena akses. Orang kemudian bayangkan sekarang nih,
maksiat di mana-mana, aurat terbuka mboten karu-karuan, udah menjadi barang seperti jajanan pasar kula tanglet. Ada ndak kira-kira sebagian orang yang fitrahnya berubah gara-gara sudah ndak tertarik lagi karena seperti jajanan pasar, wis barang mambu kabeh males wis. Ngoten wonten. Karena budaya kita rusak. Karena itu meskipun saya belum meneliti, rata-rata negara yang pornografinya nggak karu-karuan, angka gay dan lesbian juga tinggi. Filipina tinggi, Thailand tinggi, ya. Indonesia juga sudah mulai tinggi. Bingung kita ke Thailand, gay lebih cantik daripada perempuannya, ya. Lesbiannya lebih cantik daripada gimana? Orang gay ini kalau naik kereta itu, iki lanang bawa itu. Masya Allah, mulu semuanya. Ininya sudah tidak ada. Masya Allah. Ya apa itu? Udah berubah semuanya. Ya, ini yang menjadi penting buat kita karena kita nggak tahu. Bisa terjadi pada anak-anak kita. Pun ada contoh nih, ada banyak kenalan saya yang nangis-nangis orang tuanya karena anaknya menjadi gay tanpa dia ketahui. Saya sekolah ini Islam Ustadz. Begitu dia menginjak kuliah, di Facebooknya dia tampilin dan declare menjadi gay. Dan foto-fotonya dengan pasangannya. Coba, sok orang tuanya. Salah saya apa Ustaz? Keluarga saya tidak ada yang gay. Keluarga suami saya tidak ada yang gay. Kenapa anak saya jadi gay? Coba bayangkan. Dan itu bisa menimpa siapapun saja. Itu yang bikin kita mikir terus opo, bagaimana terus. Karena makin masif sekarang ini. Itu yang penting untuk kita pikirkan berkenaan dengan homoseksualitas. Seperti orang tuanya Reinhard Sinaga, dia tidak tahu kalau anaknya tidak lurus lagi nih, tidak tahu dia. Itu yang penting untuk kita pikirkan. Satu, apa yang menyebabkan itu? Karena pornografi. Karena itu nanti kita ini kalau punya anak perempuan tutup auratnya. Karena boleh jadi nanti kita punya dosa kolektif. Karena kita ikut membantu rusaknya kebudayaan, rusaknya lingkungan. Mungkin dia bilang tubuh-tubuhku toh, masih aurat-auratku toh. Iya tiba ngono, nah ini punya efek itu ke yang lain. Tidak sederhana. Di Islam itu dosa yang berat adalah jangan pikirkan, mesti karena dia punya dampak sosial yang lebih besar. Kenapa syirik dosa paling besar? Karena kalau orang itu syirik, itu menjadi dasar dari seluruh perbuatan maksiat. Karena efek dominonya itu loh yang makin tidak karu-karuan. Kenapa zina itu hukumannya sangat besar? Karena kalau zina itu sampai legal dan tidak karu-karuan, itu efek buruknya sangat besar. Sampai merusak kebudayaan, merusak semuanya. Karena kalau dosa itu berkaitan dengan kita dan Allah sendiri, hukumannya ringan. Semua hukuman yang besar di dalam sistem hukum Islam itu karena efek domino yang besar itu. Kayak itu ketat dalam agama. Kenapa? Karena jangan sampai ini makin merusak, makin merusak, makin merusak. Lah, kita ini sudah sekarang bergerak seperti zamannya Nabi Lut. Ya belum sampai ke sana memang, tapi pelan-pelan dan pasti kita sudah mulai ke sana. Nanti kita jelaskannya. Yang kedua, kenapa makin buruk orang sekarang? Karena anak sekarang itu, zaman sekarang melihat pernikahan itu bukan sebagai harapan ideal lagi. Kita masih melihat pernikahan harapan ideal, gitu. Kita ini gambarin hidup bahagia kapan? Lewis nikah, ndek bojo damai, punya anak. Bacaan kita masih gitu. Anak sekarang sudah boten. Kenapa? Tiap hari dia nonton KDRT, selingkuh, bunuh-bunuhan dalam keluarga. Bapak zinai anaknya, boten karu-karuan. Dan dia melihat kok ngono ya keluarga ya. Dulu kita kan mboten wonten cerita ngoten-ngoten niku, seneng. Bayangan kita pernikahan itu seneng. Napa meneh aurat, Masya Allah, dibelani nginceng-nginceng zaman dulu. Masya Allah, kalau dari ketua pondok rumin zaman di pondok niku. Jadi di pojok kamar, kita kamar, pojokan sana itu. Dan sebelah sana itu ada sumberan air. Ibu-ibu kalau pagi nyuci baju sambil mandi. Satu kamar itu terkunci. Oh no, Rek, kok kekunci? Kalau curiga tak jeluk konco-konco kula. Oh napa iki? Ternyata ada 4-5 anak kursi disusun-susun buka genteng pojokan hanya untuk ningali. Sesusah itu zaman dahulu, maksud kula niku lho. Normal niki.
Fitrahnya normal. Oh, nopo maneh lek teng pondok sanga karena saking dipisahnya nggih. Kalau waktu roan bersih-bersih, sekarang ketemu 5 meter jaraknya, ini perempuan, ini laki-laki. Lewat berpapasan, nyerendeng bon, sereng ngoten. Sekarang, makanan tiap hari, Pak, ngoten. Mboten menarik karena itu dia tertarik yang lain. Orang sekarang itu orientasi seksual itu sudah bukan jadi seperti rekreasi. Karena itu muncul biseksual. Karena dia melihat adegan gay sama gay, melihat semuanya orang tahu sekarang. Terus dia bilang, ngono ya, ojo paling ya menarik pisan, tak cobalah. Monten niku. Karena itu melahirkan banyak sekali sekarang. Menakutkan. Kita mungkin sudah aman. Pertanyaan kulon ku yo nopo terus anak-anak kita. Apalagi dia membaca yang tadi oke. Kita tidak bisa membatasi, kecuali kita memastikan anak-anak kita dibimbing dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku yang penting. Itu bekal yang paling penting buat anak-anak kita. Kalau enggak, bahaya nanti. Bahaya. Anak kita sudah bukan seperti zaman kita. Kita mikirnya seperti zaman dahulu. No, dia sudah anak zamannya. Kita mungkin berbeda, sudah mikir kita seperti zaman dahulu. Anak kita sudah tidak sama. Udah beda dia mikirnya, hatta terhadap orientasi seksual. Ini yang penting kita pikirkan. Kita lihat sekarang surat Hud untuk melihat secara cepat. Saya tidak terlalu panjang karena diawali dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad ja'at rusuluna Ibrahim, ketika datang utusan kami kepada Nabi Ibrahim bil busyra, yakni malaikat. Belum tahu Nabi Ibrahim kalau ini malaikat. Berbeda-beda di kalangan riwayat. Ada yang menyatakan 3 malaikat, ada yang menyatakan sampai 12 malaikat. Ibnu Abbas menyebut 3 malaikat, Mikail, Jibril, Israfil, 3 malaikat. Datang kepada Nabi Ibrahim bil busyra, dengan ngasih kabar gembira. Qalu, mereka berkata salaman. Masuk tok-tok malam hari, salaman. Terus Nabi Ibrahim membuka pintu dan menyatakan salamun. Apa bedanya? Malaikat ngomong salaman, dijawab salamun. Maksudnya gini, orang itu kalau jawab salaman, itu berarti susunan kalimatnya wonten kata kerjanya. Saya mengucapkan salam, ngoten berarti, karena menjadi objek. Berarti susunannya itu susunan sakniki namine verbal sentence atau jumlah fi'liyah. Kalau salamun itu berarti nominal sentence. Nominal itu salamnya. Sekarang jadi ngomongnya begini, keselamatan semoga atasmu. Kalau yang tadi ginilah untuk memudahkannya. Seperti begini, saya mencintaimu. Mencintai ini kata kerja. Tapi kalau kita bilang kamu adalah cintaku, lah niku kata benda. Nih, mana yang lebih kuat? Saya mencintaimu atau kamu adalah cintaku? Mana yang lebih kuat? Yang kedua, kamu adalah cintaku. Karena kalau kata kerja itu terikat dengan waktu. Sekali saja, saya mencintaimu. Kapan? Ya sekarang. Besok, sejumane benci aku nyawakmu meneh. Saya gitu aku suka. Kemarin, ya juga belum. Karena kata kerja niku mboten kuat sebagai makna. Karena itu alladzina amanu kata kerja kuat, mboten pati kuat. Tapi yang disebut mukminun kata benda kuat. Kalau jenengan sudah jadi al-mukminun top berarti imannya. Tapi lah si alladzina amanu, orang yang beriman masih bekerja untuk membentuk imannya. Karena itu masih disuruh beriman lagi oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Masih disuruh macam-macam. Tapi kalau sudah iman positif terus lain di Al-Qur'an. Qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal ladzina amanu, enggak ada. Sungguh telah bahagia, bukan orang yang beriman tapi al-mu'minun. Karena kata benda. Lah, maksudnya malaikat ini mendoakan Nabi Ibrahim sekali. Semoga kesejahteraan untukmu. Tapi kapan? Sekali, karena pakai kata kerja. Nabi Ibrahim membalasnya dengan semoga keselamatan. Itu terus menerus karena menggunakan kata benda untukmu. Maksudnya kita ini diperintahkan kalau ada orang ngasih ucapan
salam, kita harus membalas dengan yang lebih baik. Itu maksudnya. Lah, Quran boten dawa-dawa ngomong ngoten niku, cuman salaman dijawab salamun. Mun ngoten maksudnya. Allah itu mau menggambarkan, kita mau digambarkan Nabi Ibrahim niku nanti ada 4 sifat yang harus kita tiru ya. Nabi Ibrahim itu ada 2 nabi yang dijadikan Allah menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman 2 saja. 1 Nabi Ibrahim, 2 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman 2 saja. Ketika ditanya Nabi Ibrahim, kenapa Allah menjadikanmu sebagai Khalilur Rahman? Kata Nabi Ibrahim, salah satu alasannya adalah karena aku ini baik kepada tamu. Karena itu Nabi Ibrahim dijuluki dengan Abud Dhaifan, bapaknya tamu. Dan baiknya itu seluruh sisi Nabi Ibrahim niku. 1 dari ucapan. Wonten wong apik disuguhi tapi ucapan mboten enak. Menengai ketamonan menengai. Mboten, Nabi Ibrahim itu ucapannya bagus. Bahkan selalu lebih baik. Yang pertama, fama labitha, kata Al-Quranul Karim, dan tidak lama setelah itu, anja'a bi'ijlin hanid, Ibrahim kemudian datang dengan membawa sapi yang dipanggang. Bayangin, ini kita mboten dikenal ya, diparingi nopo? Sapi. Kita ini kalau tamu tidak dikenal, woten. Wow, napa nih zaman saat ini kira zaman rien, bakso poi teng griya diparingi makan. Orang Madura mungkin yang masih punya tradisi ngoten. Tapi Madura pun teng kampung, Madura kota juga sudah bukan. Yeah. Orang dulu itu begitu, baiknya sama tamu. Dulu kita begitu, orang tidak tahu di depan rumah kita dikasih kendi. Sapa butuh minum. Sekarang tok-tok aja mboten dikasih. Ya, udah berubah zamannya. Loh Ustaz, bukan saya berarti medit Ustaz, tapi banyak maling, banyak macam. Iya, karena culture-nya sudah rusak. Karena itu sikap kita juga sudah berubah. Ngoten masalahnya. Orang dulu baik-baik, nggak ada yang nyuri. Karena itu kita mempersilahkan. Zaman Turki Utsmani sekarang masih ditiru oleh Yaman beberapa ya, masih beberapa wilayah. Itu kalau Ramadan buka puasa, setiap hari open house rumahnya orang, meskipun miskin-miskin. Dibuka rumahnya, barangkali ada orang yang lewat butuh makan. Ngajak, ada yang bikin kalau buka bersama itu di depan rumahnya, bikin tenda dia. Semua yang lewat, ayo, iftar. Masya Allah, sampai sebegitunya. Apalagi zaman Turki Utsmani, orang-orang kaya itu mendatangi rumah orang-orang, nanyain, sampean di hutang? Piro utangi sampean? Yang sopo sampean hutang? Aku tak bayari. Ramadan itu orang kaya berlomba nyaur utangi wong miskin. Karena dia tahu pahalanya di Ramadan. Lah itu belum jadi tradisi di kita. Insya Allah kalau tradisi, semua rumah dikasih tanda punya hutang. Seneng orang sini ya. Alhamdulillah nunggu Ramadan. Kapan nyaur? Ngenteni Ramadan. Masya Allah. Itu Turki Utsmani, dulu zamannya Turki Utsmani kayak begitu dulu umat Islam. Masya Allah, itu kan lihat indahnya tradisi umat Islam, kebudayaannya non Islam, hidup dengan cara Islam. Ngoten mestinya. Lek koyo ngoten, kira-kira wonten orang jadi gay, lesbian. Insya Allah mboten wonten, apalagi di Islam. Ketat banget hukumannya gay ini. Imam Hanafi bahkan menyarankan harus dibawa ke atas yang dataran yang tinggi. Hukumannya itu nanti dibunuhnya itu ngoten. Ngeri orang lagi ngoten katemun fitro kate berubah tidak wedi lah gitu. Wong sakniki tambah wonten kongres barang ya ono wonten karu-karuan nggih. Nabi Ibrahim itu kemudian ngasih panggangan sapi. Saya tidak mau cepat lama-lama di Nabi Ibrahim ya. Falamma ra'a aydiyahum, ketika dia melihat tangan malaikat ini la tasilu ilaihi, tidak menyentuh makanan yang dikasihkan itu, nakirahum, mulai aneh Nabi Ibrahim. Iki sopo iki? Kok aneh ini? Dulu kalau ada tamu ke rumah kita, tidak makan makanan kita, tandanya dia akan bunuh kita. Itu etikanya orang dahulu. Ya, kalau saya diutus untuk membunuh orang, maka saya tidak akan makan makanan dia. Berarti saya akan bunuh. Lah, kalau orang sekarang mungkin enggak. Ya tak pangan tak pateni ya Pak. Rugi ya. Kambing guleng ya, ngoten lah zaman sekarang. Ini boten menariknya. Lah, memang Nabi 3 orang ini akan membunuh, tapi bukan untuk membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia akan muhlikul qura, muhliku kaum Lut, akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut.
Katanya, kemudian Nabi Ibrahim masih belum tahu. Fa'aujasa minhum khifah. Dan muncul rasa takut. Kalau kita punya rasa takut tapi kita tidak mau orang lain tahu, bahasa Arabnya aujasa. Wajasa, memasukkan, kita tidak mau. Saking api, lihat sikapnya Nabi Ibrahim. Satu, omongannya baik. Tidak cuma omongan, dua, sikapnya baik, ngasih dan seterusnya. Dan dia tidak mau tamunya itu kelihatan tidak senang. Karena itu kalaupun ada perasaan tidak senang di hatinya, dia sembunyiin. Jenengan lek sakit tiga-tiganya ini top. Omongannya api, sikape api, hati ini perasaannya dia sembunyikan. Kalau mboten perasaan tidak enak. Wonten tamu, coro mangan tidak karu-karuan. Kita, tidak keluar omongan, tapi kita bisa melihat. Nabi Ibrahim mboten. Top Nabi Ibrahim ini. Top 3 ini. Oke, kita teruskan. Qalu la takhaf. Setelah ngelihatan Nabi Ibrahim takut, baru kemudian berkata malaikat ini, qalu la takhaf, jangan takut kamu Ibrahim. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami ini diutus bukan ke kamu. Kami akan ke kaumnya Nabi Lut. Kami ini malaikat. Oke, sekarang seneng Nabi Ibrahim. Dia akan diutus, dia akan berangkat ke tempatnya Nabi Lut. Istrinya Nabi Ibrahim yaitu Sarah di sebelah. Begitu mendengar bahwa malaikat ini akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut, wa mra'atuhu qa'imatun. Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam qa'imah, berdiri, fadhahikat, dan dia tersenyum, gembira dia. Kenapa? Ada banyak tafsirnya ya. Tafsir nomor 1, saking senengi, sudah terlalu terkenal kaumnya Nabi Lut itu rusak, maling akeh, kelakuan mboten karu-karuan. Begitu nanti saya menggoncorkan, yes, seneng aku. Nonton gampangane. Kados jenengan misalnya ningali opo lah, panjenengan kurang ngajar wanu ngoten kan, misalnya. Terus kita wis alhamdulillah kapok kon mati kon. Nonton gampangane. Niku ekspresif sekali istrinya Nabi Lut. Mana yang pertama? Mana yang kedua mboten. Nanti mana yang kedua itu begini. Itu omong-omongan Nabi Ibrahim kali tamu nih. Aku itu kate ngandani, sampeyan itu bakal duwe anak. Ngadeg dene terus seneng. Temen tayo. Ngono, saya nomor 2. Nomor 3, tafsirnya adalah qaimah itu maksudnya istrinya itu berdiri bawa makanan. Datang kepada tamunya dalam wajah yang riang, dipersilakan, monggo. Ya, tiga-tiganya boleh. Itu maknanya qaimatun fadhahikat. Fabasyarnaha bi Ishaq, maka kemudian dikasih kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishaq. Wa mi wara'i Ishaq Yakub, dan di belakang Ishaq nanti ada Nabi Yakub alaihissalam. Qalat, begitu mendengar bahwa dia akan punya anak, apa responnya Sarah? A'alidu, apakah aku akan melahirkan? Wa ana ajuz, aku wis tuwa. Ajuz itu sangat sepuh, 90 tahunan Sarah. Wa hadza ba'li syaikha, dan ini suamiku syaikha, tua nemen tambah 120-an Nabi Ibrahim. Wis kotekan dengkule. Sing bener ae sampean. Ya. Inna hadza la syai'un ajib. Ini pasti sesuatu yang sangat ajaib, kata Sarah. Malaikatnya berkata, "Ta'jabina min amrillah?" Apakah kalian takjub terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, perkaranya Allah Subhanahu wa taala? Rahmatullah wa barakatuhu ahlal bait innahu Hamidum Majid. Oke, rahmat Allah, keberkahan selesai, saya sempatkan ya, nanti tidak sampai ke Nabi Lut. Selesai udah pergi mereka ke tempatnya Nabi Lut. Falamma dhahaba an Ibrahim, begitu hilang perasaan takut yang sangat kuat itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, waja'atul busra, dan sudah dikabarkan kabar gembira oleh malaikat tadi akan punya anak. Setelah tahu bahwa mereka akan pergi ke kaumnya Nabi Lut, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Yujadiluna, berusaha untuk berargumentasi. Nabi Ibrahim, apakah kalian akan menghancurkan kota yang ada 300 orang soleh, orang beriman? Enggak. Kalau 200 orang soleh, orang beriman? Tidak. Kalau 20 orang soleh? Tidak. Kalau ada 1 orang beriman? Tidak. Di sana itu ada ponakan saya, Lut. Apa kata malaikat? Fa'arid an hadha. Kata malaikatnya, a'rid an hadha, berpalinglah kamu dari urusan ini. Innau qad jaa amru rabbik, sesungguhnya telah
datang ketentuan Rob nih. Sudah Nabi Ibrahim ini sudah dipastikan oleh Allah, tidak bisa dinego lagi. Nabi Ibrahim itu maunya nego karena sangat sayangnya dia kepada umatnya. Hatta yang sudah buruk maunya janganlah, ditundalah, bagaimanalah, terus ngoten. Ya. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Karena sesungguhnya akan datang kepada mereka azab yang tidak bisa lagi ditolak, tidak bisa merdud, tidak bisa lagi ditolak. Sekarang kita masuk ke Nabi Lutnya. Walamma ja'at rusuluna. Dia masuk menjelang maghrib, gelap sudah, mboten wonten sing ngertos. Saya jelaskan dulu kaumnya Nabi Lut. Dalam Al-Quran kaumnya Nabi Lut disifati dengan banyak. Satu, disebut dengan musrifun, orang yang boros dalam melampiaskan. Artinya saking borose sampai lanang sama lanang, namanya musrifun. Kaumnya Nabi Lut juga disebut adun, kaum yang melampaui batas, aturan Allah semua dilanggar. Yang ketiga, mereka disebut kaumun tajhalun, orang jahil, tidak bisa mengikat syahwatnya. Dan mereka ini menarik. Lihat Al-Quran menggambarkan surat Al-Ankabut, a'innakum lata'tunal fahisyah. Ya, apakah kalian itu akan mendatangi perbuatan yang super buruk itu? Laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Wa taqta'unas sabil, dan kamu itu merampok, mencuri, kriminalitas masif. Ya. Dan yang nomor 3 paling menarik, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kamu mendatangi laki-laki melakukan perbuatan tidak senonoh itu. Ya, di mana? Fi nadikum, di balai RW. Nadi itu tempat orang manggil-manggil, tempat publik. Kalau sekarang gor, lapangan, apalah tempat orang kumpul-kumpul. Lah saking gendengnya niki pun. Jadi orang melakukan perbuatan ngoten niku di tempat publik. Kita kalau ke barat bisa ngelihat gitu itu. Ya, datang ke Amsterdam, ya. Ya, semaminya sudah ada red district itu. Akuarium sepanjang satu komplek itu. Perempuan bugil ya dalam akuarium. Dan tempat publik, orang lalu lalang di depannya udah publik. Dan mereka bekerja. Laporan tiap bulan kepada pemerintah. Pajaknya masuk ke pemerintah. Karena itu salah satu pekerjaan. Jadi kalau ditulis pekerjaannya ya itu. Karena mereka nyewa dan segala macamnya. Barter tinggal di kaca. Piro cak? Piro mbak? 200, 100 lah. Masya Allah. Udah kayak begitu. Lah sekarang sudah mulai. Dulu lebih parah lagi nih, finadikum. Dan orang sudah tidak malu melakukan perbuatan maksiat. Nanti digambarkan kayak begitu. Bayangkan ya, ada orang datang ke rumah kita, banyak orang ini rombongan demonstrasi karena minta tamu kita untuk dizinai. Coba jenengan tutup ndak mikir kados ngoten nih. Kok yo ndak izin. Itu yang dilakukan umatnya Nabi Lut. Dia rombongan datang ke rumahnya, Lut, endi Lut? Tamu Lut, gandeng-gandeng Lut, ayo Lut kita mau pesta Lut. Masya Allah. Karena itu nanti dihancurkan sehancur-hancurnya. Sahuat niku lek wis lek gereng susah. Seperti kalau kita lapar. Mboten saged sabar niku. Ini panganan durung masak masuk. Kamu ngamuk pun ruwet. Sama seperti syahwat, niku lek durung terpenuhi, ngonten. Pancen syahwat. Nggih, sumpek niku ngelundas mboten karu-karuan. Nah, kira-kira begitulah. Al-Qur'an nanti menggambarkan. Singkat cerita, lah itu Al-Qur'an menggambarkan saking jeleknya kaum ini. Nabi Lut mendakwai dengan berbagai cara sudah. Fattaqullah wa ati'un, mulai dibilangkan aku iku lore ndak njaluk apa-apa, inilah as'alukum alaihi ajra, aku ndak njaluk bayaran yang awakmu, aku hanya ngasih tahu sesuatu yang benar. Nopo jawabane umat Nabi Lut? Kurang ajar. Kata dia, la illam tantai Lut, kon ndak meneng ae, kon terusno ae dakwai kita, nyeramain kita, nyala-nyalain kita, la takunanna minal mukhrajin, kamu tak usir loh tekan kampung ini lah. Di tempat yang lain mereka menyatakan akhrijuhu, ayo keluarkan saja Lut ini. Innahum unasu yatatahharun, mereka itu orang-orang yang sok suci aja. Lihat jeleknya kaum ini. Unasun yatatahharun. Yang tempat yang lain dia bilang begini sama Nabi Lut, i'tina bi adzabim minallah in kunta minas shadiqin. Datangkan azab Allah Lut, lek panjenengan awakmu bener. Coba lek panjenengan ustate utawa nabi niki ngenten diapaaken wong kaya ngene.
Ndak patek tak tinggal mulai wong koyo ngene bah. Jenengan adab pun ya Allah lah ngoten. Ya, tidak itu yang dilakukan Nabi Lut. Apa Nabi Lut benci sama kaumnya? Boten. Nabi Lut cuma berkata, "Inni li amalikum minal qalin." Aku terhadap perbuatanmu nemen benci nih rek. Tapi ndak nyang awakmu. Itu juga nanti yang harus jadi pelajaran kita. Ndak boleh kita benci sama orang gay sama lesbian. Orangnya benci karena kalau kita benci semakin menguatkan mereka. Harus kita temanin mereka itu. Kita bantu mereka keluar dari ujian dia. Karena wabot niku nggak ada sahwat ngoten niku wabot. Bisa dibenain karena itu harus ada kelompok Islam sing mikirin nanti ya apa melakukan reparasi. Nggih. Atau rehabilitasi lah. Teng Inggris wonten kelompok yang melakukan itu. Dan ada acara tentang homoseksualitas dalam Islam, datangin 2 ulama, dia moderatornya, dia mantan gay. Ketika ditanya, jenengan apa masih suka sama laki-laki? Masih. Dan saya struggle untuk menghilangkan, karena saya tahu itu bukan fitrah saya. Dan dia mendirikan yayasan untuk ngobatin ngoten niku, ya opo ayo bareng-bareng dibenekno. Tapi kalau kita aco tak aco, mengucilkan mereka, makin dadi niku. Karena dia tidak punya teman lagi kemudian. Itu maksud saya, karena bisa menimpa siapapun nanti. Duwe konco sing anake ngoten, monggo ditolong yo nopo niki iso bener malih. Ngoten saken. Karena ndak ada yang menginginkan untuk jadi itu. Itu kasihannya. Kita yang harus ikut bersama-sama didakwahi terus sebagaimana Nabi Lut alaihissalam. Saya lanjutin dulu ya. Setelah mana tadi? Walamma ja'at rusuluna Luton, begitu datang rusuluna, utusan 3 orang ini kata Nabi Lut, si abihim, sumpek Nabi Lut nih, sedih hatinya Nabi Lut, wa dhaqa bihim dar'a, dan tidak mampu lagi Nabi Lut, menjadi sempit lengannya Nabi Lut. Maksudnya gini, kalau kita ini tidak punya kekuatan untuk menolak, untuk menghalang-halangi, kita ini orang Arab menggambarkan ini namanya zira'. Ini namanya zar'an, lengan ya. Jadi kalau kita mampu menghalau sesuatu pakai tangan, mengambil sesuatu, melerai, ini sekarang tidak kuat, menjadi sempit. Kayak, aduh tidak iso aku. Kenapa? Karena istrinya membocorkan. Tidak ada yang tahu kalau di rumahnya ada 3 orang tampan-tampan. Istrinya bocorin. Kamu marek, ganteng-ganteng. Kulo tanglet sekarang. Apa Nabi Lut tidak pinter didik bojone? Sehingga bojonya pro dengan homoseksualitas. Pun gak ada pikiran ngoten jenengan. Niki wong paling soleh sak donya Nabi Lut. Nabi niki, mboten wali, nabi, dhuwure wali. Napa maneh ustaz, sewadoh niku. Niki nabi. Nabi niku pinter lek ndedek niku, mboten. Kenapa kok sampai pro terhadap homoseksualitas ngeten nggih? Insyaallah kalaupun kita ibu-ibu yang jadi istrinya Nabi Lut berat untuk tidak berubah. Gini ya, kalau tanglet, kapan sesuatu itu disebut normal? Lek ake-ake wong melakukan itu, maka disebut normal. Oke, lek mangan pecel campur rawon, normal loh mboten? Mboten normal loh, bener ya Ustaz. Jenengan teng Pasang Besar teng Malang, wonten niku. Ya, di sini juga ada katanya. Jadi normal atau tidak itu tergantung berapa banyak orang yang melakukan. Kalau sekarang kita lihat, lek kuwabe wong homoseksual, jenengan heteroseksual, sinten sing mboten normal? Yang heteroseksual mboten normal. Sekarang bayangin, ini rusaknya ndak karu-karuan. Bojone Nabi Lut pertama mungkin kokoh sama Nabi Lut. Iya sampean bener Mas. Suwe-suwe nontok kabeh wong ngono. Terus suwe-suwe ojo-ojo memang bener wong-wong iki. Terus kondo yang bojone terus suwe. Lama-lama akhirnya iyalah, mungkin panjen bojoku sing ketinggalan zaman. Coba bayangkan nggih. Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh juga khianat sama dengan istrinya Nabi Lut. Sebentar malah ya. Istrinya Nabi Lut, misalnya Nabi Nuh tinggal kados sekarang di Batu, jauh dari laut. Damel perahu. Dikandani bojone, kate ono banjir, Dik. Mungkin percaya bojoku ustad, percayalah. Nggih. Orang bilang, "Loh, sampeyan lha apa ndamel perahu? Kate ono banjir." Cak, gendeng tak sampean Cak? Ini batu Cak, ngono. Jauh dari laut. Sampean tenono wis. Oh ya mungkin percaya sih, wanjane ustad iki benono lah. Sedino, seminggu, setahun, 10 tahun. Kira-kira ya napa tiyang?
Lho namanya wong gendeng lho, jare nek kate ono banjir. Ya apa Cak, kapan banjir Cak? Ini bukan setahun 2 tahun, 900 tahun. Jadi lek bojone Nabi Nuh kemudian nyongko bojone gendeng, wajar napa mboten? Wajar, hanya orang yang punya iman yang kuat nih. Ujian jadi istri Nabi niku berat. Dikira gampang. Bendina terus wong-wong bojone sampean niku lho gendeng ta pancene. Ndak lho ngawur bojoku iku Nabi. 100 tahun kemudian bojone sampean lho jare kate udan kapan udan. Suwe-suwe mulai iya ya paling pancene ngoten. Makanya kemudian dia menyangka istri suami saya mungkin. Karena itu dia nanti termasuk orang yang ndak percaya. Sama dengan istrinya Nabi Lut. Berat ngoten niku. Berat. Masya Allah. Itu beratnya menjadi kode berat nih. Nah, ini ceritanya begitu dibocorkan. Kemudian Nabi Lut tahu resikonya. Aduh, wong lek roh iku makanya menjadi sesak dadanya. Dia ndak melihat opo terus menghadapi semua orang ini. Saya ndak punya kemampuan. Tanding ambek wong sauno akene ya opo terus. Wa dhaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun asib. Ini hari yang sangat sulit. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'un. Kaumnya datang marching, running, bayangin. Badhe maksiat balapan mereka. Karena mereka ngomong ojo sampai aku ketinggalan rek aku engko lho dhisik lho. Masya Allah yuhra'un. Yuhra'un itu duduk melaku kalem-kalem. Orang itu mestinya balapan karena nopo? Balapannya Raudhah, balapannya Multazam, wajar toh. Ini balapan teng Raudhah masih masuk akal. Balapan yang ngambung Hajar Aswad masuk akal. Kita ngelihat itu orang yuhra'un. Ini boten balapan mau berzina. Coba nutuk apa boten nih rusake kaumnya Nabi Lut. Quran menggambarkan yuhra'un, running dia. Yuhra'un ilaihi wa min qablu kana ya'maluna sayyi'at wa qala ya qaumi haula'i banati. Nabi Lut susah. Gimana ini keluar Nabi Lut, saya cepatkan ya. Terus dia bilang haula'i banati iki lore anak-anakku wedok. Itu banyak perempuan-perempuan gadis-gadis. Kalau kamu mau nikahin ini, kenapa kamu kok mau berzinai tamuku? Karena Nabi Lut muridnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sikapnya Nabi Ibrahim baik kepada tamu. Dia mau memproteksi tamunya. Itu yang susah kemudian. Akhirnya bagaimana? Hunna adharu lakum, dia lebih suci buat kalian. Fattaqullaha wa la tukhzuna fi dhaifi. Takwalah kepada Allah, jangan kamu bikin sumpah, bikin sedih, bikin susah tamuku. Alaisa minkum rajulur rasyid. Tidak adakah di antara kalian laki-laki yang lurus sing bener? Katanya Nabi Lut alaihissalam. Qalu, mereka berkata, laqad alimta, Lut, kamu kan sudah tahu, malana fi banatika min haq, kami ini tidak punya tertarikan sama orang perempuan. Wa innaka lana'lamu ma nuri, dan kamu tahu apa yang kami inginkan, kata dia. Qalu, Nabi Lut sekarang enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita baca tafsir, mereka itu sudah merangsek dan merusak pintunya Nabi Lut. Datang dari belakang, ini rombongan kata. Nggih. Ya Allah, dimaksiati. Ayo Lut, enggak tahan wis Lut, ayo Lut. Enggak karu-karuan. Coba bayangin. Aduh ya Allah, ya nopo nggih, kula mbayangaken iki gendeng pantasan nanti dihancurkan dengan cara yang amat buruk kaum ini. Nggih. Apa terus Nabi Lut enggak kuat lagi Nabi Lut, doa Nabi Lut. Ada beberapa doa ya kalau kita baca Al-Qur'an. Satu doanya Rabbin sur, kata dia, unsurni ya Allah, tolonglah aku minal qaumidz zalimin, dari kaum yang zalim ini ya Allah. Di tempat lain Nabi Lut berkata, najjini wa ahli mimma ya'malun, selamatkan aku ya Allah dan keluargaku dari perbuatan mereka. Di ayat ini dia berkata, lau anna li quwwah aw awila ruknin syadid. Ya Allah, kalaulah aku ini punya kekuatan. Karena dia enggak tahu, enggak bisa saya itu opo ini orang merangsek semuanya. Tamunya sih meneng tok wong telu iki. Belum tahu kalau itu malaikat masih. Bayangin. Lah ya elek, mbok mulai mau po ngomong sampe nek malaikat lawan. Lah pancene ngoten. Nabi Lut sampai metu, sampai ngomong ngeten-ngeten, tamune tenang mawon, malaikat Jibril ya. Sekeneng nasi kenal. Masyaallah. Nah, sampai kemudian Nabi Lut sudah awi ila ruknin syadid, atau aku punya tempat berlindung yang kuat untuk melindungi diriku, anak-anakku, tamu-tamuku. Karena dia sudah tidak bisa lagi berlindung. Orang makin merangsek. Baru dalam kondisi paling kritis, baru malaikat ngomong. Panjenengan ngoten hukumnya Allah niku. Ye. Mau perang Badar tidak dikasih tahu kalau Allah ngasih nurunin nanti 3.000 malaikat. Ya, kalau nurunin kan enak. Wong ini cuman bayangin 1.000 lawan 300. Aduh rek ya apa rek?
Padahal kok kata DKI 3.000 malaikat. Tapi nanti sampai ketakutan, doa mereka, sabatkan kami ya Allah, sabitna, kuatkan kami ya Allah, kokohkan biar kami tidak takut lari ke belakang. Ya, coba mulai tekan Medina dikandani tenang aja. Kok tak kirim malaikat 3.000, lah tenang toh perang. Tapi mboten ngoten. Caranya Allah nolong kita nah gitu. Kalau gitu ndak butuh kita beriman. Nah ngoten toh. Sama, begitu selesai baru kemudian mereka berkata apa? Bilangnya dia, qalu ya Lut, hei Nabi Lut, inna rusulu rabbika. Tenang hai Lut, aku malaikat. Aku ini rasulnya, diutus oleh Allah, la yasilu ilaika. Mereka enggak akan bisa sampai kepadamu. Mereka enggak akan bisa nyakitimu. Tenang aja Lut, tenang. Kata dia. Kalau kita baca tafsir, ngapain dia? Malaikat Jibril kemudian menghempaskan di tempat yang lain. Nanti Allah membutakan mereka. Maksudnya, Malaikat Jibril itu dengan satu sayapnya, punya 600 sayap Malaikat Jibril. Dengan satu sayapnya dia hempasin, semua orang buta, kena matanya semuanya. Terus rusak nih, gerombolan ini, bingung kuabe melayu, mulai tidak jelas semuanya, tabrakan satu sama lain. Hanya dengan menyatakan tenang aja Lut, la yasilu ila. Ya, lek kula niku nabi nih, mbok mulai mawo sampean nih. Cak, ojo gudo dah lah. Masya Allah. Sayangnya ndak ada nabi dari Surabaya ya. Paling nek nabi Surabaya ngoten, kata kartoloane. Yang menarik, singkatnya adalah kemudian hancur mereka ini, belum dihukum masih. Ini kira-kira kalau kita hitung waktunya kira-kira sudah jam 1, jam 2 malam. Karena mungkin sampai rumahnya Nabi Lut katakanlah Isya, demonstrasi lama. Kira-kira ini sudah menjelang. Padahal kapan? Azabnya subuh mangke. Waktunya sudah mepet. Ini kalau kamu harus lari dari luar kota ini. Karena nanti kalau difilmkan begitu nanti waktu subuh nanti turun azabnya ini. Lah kalau Nabi Lut masih di situ, boleh jadi mangke dihancurkan kan diputar balik nih. Berarti nangke, ini lah difilmkan pasti serem nih. Ya, saya setuju. Lah bayangin ya, Al-Quran menyatakan, kemudian fa'asri bi ahlik, cepatlah kamu berjalan. Asri, Isra, melakukan perjalanan di malam hari. Fa'asri bi ahlik, kamu pergi di malam ini. Fikit imminal lail, bukan pada malam, hanya sedikit dari malam, karena waktunya sudah mepet. Ayo cepat lu, keluar kamu. Karena Allah tidak pernah menghukum satu negeri kalau masih ada nabinya, ada orang solehnya. Makanya tadi Nabi Ibrahim tenang aja, lek ono wong sing aman ndak akan diazab total. Makanya dikeluarkan dulu, lek wis metu kari ngancure tok. Selama ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad di Mekah, Mekah hancur. Boten. Begitu Nabi Muhammad dihijrahkan ke Madinah, ya wes tumpes Mekah. Ngoten to cerita ini. Lah, singkatnya sekarang mereka disuruh ndak boleh noleh ke belakang. Karena nanti resikonya ndak karu-karuan itu. Tapi istrinya karena termasuk yang berkhianat, wala yaltafit minhu ahadan minkum ahadan illam ra'atak, kecuali istrimu. Nanti noleh istrinya. Embu konco arisane lah macam-macam toh. Mbak lo ngena pun. Nah, la yasilu ilaik illam ra'atak, kata Al-Quranul Karim. Innahu musibuha ma asabahum inna mau'idum subhu alaiha subhu biqarib. Saya singkatkan ya. Walamma jaa amruna, satu ayat lagi. Walamma jaa amruna, ketika datang adabnya Allah, ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah jadikan yang punya ketinggian semuanya direndah-rendahkan. Jadi kalau kata Ibnu Katsir, diangkat ini 5 kota ini setinggi-tingginya, kemudian sampai penduduk langit pertama mendengar lolongan hewannya, sapi, ketakutan mereka karena diangkat setingginya, kemudian diputar baliknya dan diblekakan, blek. Karena itu disebut dengan muktafikat, dari kata ifkun. Ifkun itu memutar balik. Yuten itu namanya ifkun. Karena itu wonten Aisyah naik unta yang nuntun Sofwan ibn Mu'attal. Kemudian orang Yahudi bilang selingkuh Aisyah, memutar balikkan fakta, disebut dengan hadisul ifki. Ya, muktafikat, kota yang diputar balik ngeten. Sak dhuwur-dhuwure matur-matur dicemetaken sampai detik hari ini. Tempat itu menjadi tempat paling rendah di seluruh dunia. Teng Dead Sea mikro, perbatasan Israel kali Jordan.
niku dulu tempatnya kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut. Lah ini harus dirancang. Masjid ini ayo rihlah ya, mentadaburi kisahnya Nabi Lut. Nah, teng laut mati mereka. Yang satu, wa amtorna 'alayya hijaratan min sijilin mandud, dan dihujani oleh Allah. Wa amtorna dari ketinggian berarti ini batunya, alaihim hijaratan batu min sijil. Tanah yang panas, keras namanya sijil. Jadi dihujani batu mandud. Mandud itu bertubi-tubi. Ngeten maksudnya, jenengan nek ningali wong sing muangkel, kalau bunuh mboten sekali. Kalau biasa cuman mati dia. Tapi kalau kita mangkel gimana? Kalau nonton film-film niku loh. Mandut niku ngoten, bertubi-tubi, mboten dor ngoten. Jadi niki batunya jenengan nate ningali udan niku cuman netes itu tok. Tes, nggih mboten udan nggih. Netes namine. Lek udan niku grojok-grojok ngoten namine udan. Al-Quran menggunakan kalimat wa amtorna. Quran itu menarik lah dipikirakan. Jadi gambaran ini kados film. Ini kalau di film kan kalau yakin top nih. Wa amtorna, wong Melayu, gedungnya hancur, wow, semanare. Wong saniki lah gambar kados ngoten niku to. Duka pun maca surat niki duka mboten. Nggih, tapi dihujani ngeten niku orang kena batunya bertubi-tubi. Duar ngoten kamane. Masya Allah, belum selesai. Musawwamatan inda rabbik, batunya wonten tulisannya Master X, Master Y, Master targeted missile. Musawwamatan, muallimatan, tanda nih ngali. Yang lari-lari sana kita, anak-anak kita yang nonton film wonten itu sudah dia set kesana dia set, nggak bisa, udah targeted. Karena itu niku musawwamatan 'inda rabbik, kata Al-Qur'an Karim. Pasti niku kenging niku. Nah, itu cara Allah menghancurkan kaumnya Nabi Lut sehingga hancur. Ayat ini diakhiri dengan wa ma hiya lidh-dhalimina biba'id. Dan hukuman Allah itu, kata Imam Nawawi, bisa dikaitkan ke hukuman terhadap orang yang zalim itu tidak jauh. Ini menjelang subuh sekarang. Rasulullah kemudian mengakhiri terakhir nih, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman akan ada laki-laki yang mencukupkan seksualnya hanya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kan itu bertakwalah kepada Allah. Kula tanglet sakniki pun wonten. Kita sudah hidup di zaman itu sekarang. Dan Rasul kemudian membaca ujung ayat ini, wa ma hiya lidh-dhalimina biba'id. Azab Allah yang kayak tadi itu bagi orang yang zalim kayak ngoten itu enggak jauh. Enggak jauh. Itu yang menjadi renungan kita bersama-sama. Ya, karena itu pun ini maksiat yang akan punya dampak sosial. Kan itu apa yang harus kita lakukan? Satu, bantu lek wonten tiang siapapun di antara kita sing lesbian, ayo diarahkan. Jangan makin dipojokkan, apalagi labeling kita, menyan wandu kon niku pancene bantu dia keluar. Arahkan dia menuju yang baik. Syukur-syukur wonten rehabilitasi. Niku yang pertama. Yang kedua, kita bantu ciptakan kultur yang baik. Kalau punya anak perempuan ditutup auratnya dan seterusnya, sehingga semoga kita ini kemudian tidak termasuk orang-orang yang punya dosa tanpa kita ketahui, tapi kita ikut membantu baiknya tatanan sosial ini, tatanan kebudayaan ini, dan kemudian kita dijauhkan dari penyakit yang sangat memalukan ini, yaitu homoseksualitas atau al-liwat. Dan semoga kita semuanya dipastikan oleh Allah SWT tetap dalam iman, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya buat anak-anak kita dan cucu kita. Amin Allahumma amin. Adanallahu wa yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.